Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Wicaksono dari kelas MJ 401 akan memaparkan jawaban dari UAS genap tahun ajaran 2024-2025 mata kuliah Perekonomian Indonesia. Kebijakan politik yang dapat berdampak pada perekonomian. Yang pertama, stabilitas politik dan kepercayaan investor. Politik yang stabil biasanya meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing. Hal ini mendorong investasi yang berujung pada pertumbuhan ekonomi. Dan sebaliknya, ketidakpastian politik atau konflik dapat menyebabkan investor ragu dan menarik modalnya. Yang kedua, kebijakan fiskal dan pajak. Keputusan politik menentukan besaran pajak, pengeluaran pemerintah, dan subsidi. Kebijakan fiskal yang bijak dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Kebijakan yang tidak tepat bisa menyebabkan defisit anggaran, inflasi, atau beban pajak yang berlebihan. Ketiga, intervensi politik dalam regulasi ekonomi. Kebijakan proteksionis, tarif impor, atau pembatasan investasi asing bisa muncul karena tekanan politik. Hal ini bisa mendorong atau dapat juga menghambat daya saing industri domestik, tergantung dari konteksnya. Kebijakan moneter dan bank sentral. Walaupun bank sentral biasanya independen, politik bisa saja mempengaruhi arah kebijakan moneter lewat pengangkatan pejabat atau tekanan kebijakan tertentu. Lalu regulasi dan deregulasi. Pemerintah dapat mengatur sektor ekonomi melalui peraturan, misalnya perlindungan lingkungan, standar kerja, atau pembatasan impor. Kebijakan deregulasi bisa membuka peluang usaha dan inovasi, tetapi bisa juga menimbulkan risiko jika tanpa pengawasan yang memadai. Contohnya, subsidi dan kebijakan harga BBM. Kebijakan penyesuaian subsidi BBM dan harga bahan bakar memiliki dampak langsung pada inflasi dan daya beli masyarakat. Tujuan politiknya adalah menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, terutama menjelang pemilu umumnya terjadi. Dampak ekonominya adalah beban fiskal meningkat, namun konsumsi masyarakat tetap terjaga. Di sisi lain, subsidi juga bisa menghambat efisiensi energi dan inovasi. Kedua, Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Contohnya saja pada saat COVID-19. Tujuan politiknya adalah menanggulangi dampak tadi, pandemi tadi, COVID-19, dan menjaga stabilitas sosial. Dampak pada ekonomi, yaitu meningkatkan daya beli masyarakat melalui bantuan sosial, mendukung UMKM, dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Kebijakan proteksi dan pembatasan impor. Tujuan politiknya yaitu untuk melindungi industri dalam negeri dan menjaga neraca perdagangan. Dampak ekonominya adalah bisa meningkatkan produksi lokal, tetapi dapat berisiko juga menaikkan harga barang dan mengurangi efisiensi pasar. Ini adalah quotes dari Milton Friedman, yaitu ekonom dari Amerika. Nothing is so permanent as a temporary government program. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah itu sifatnya sementara, tidak ada yang permanen, dan itu sangat-sangat bisa untuk mempengaruhi stabilitas ekonomi, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Tetapi dalam hal ini di Indonesia seperti yang saya jabarkan tadi di contoh subsidi BBM, itu yang paling mudah, dan juga pemulihan ekonomi nasional pada saat COVID-19. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.